tattasi'u li sukna al-mi'ati minal a'ilati idza lam yatakhassas bidzalika nazariyan wa amaliyan wa kadza ghairuhuma minad dirasati nazariyati wa tatbiqiyati wa dinullahi ajjalu wa aghla fala yajuzu li ahadin an yatadakhala fil kalami fi dinillahi ta'ala aqaida wa ibadatin wa muamalatin wa tafsirin li kitabillahi aw syarhin li sunnati nabawiyyati aw tashihin aw tad'ifin fiha wa ma ila dhalika min ulumil islami illa idza talaqqa dhalika wa atqanahu ala aidi ulama'a hukama'a talaqu dhalika aidan min syuyukhi warasu minhumul ilma wal hikmata wa kadza wa tabaqatul ula fil islami min tullabil ilmi humus sahabatu radhiyallahu anhum talaqul ilma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan aw biwasitatis sahabi mursalis sahabi wa kana al mutabassiru minhum indal hajati yatasarrafu bi amri min umurihi ala fahwa ma alimahu thumma yarji'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayukiruhu ala ma sana'a aw yasihuhu fayukiruhu ala ma sana'a aw yasihihu aw yusahhihu lahu wa tawalat at-tabaqatu al-ilmiyatu jailan ba'da jailin jailat tabi'ina summa jaila atba'ihim summa sarat al-madarisu al-ilmiyatu wa sara likulli alimin jalilun kabirun madrasatun yantasibu ilaihi wa ilaiha ashabu faman ba'dahum wa kal walidi lahum yantasibuna ila manhajil ilmi wa mashrabuhu ruhiyyu wa madrasatuhul fikriyatu. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-ma'lamu tsamin darurati talaqqil ilmi anisyuyukh, keharusan menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu dari para guru. Jadi ilmu tidak hanya didapatkan dari pinggir jalan, tapi mesti ada guru yang ia belajar kepadanya. Makanya dikatakan inna akhdal ilmi anisyuyukhi huwa miftahul ilmi sahih. Belajar atau mengambil ilmu dari para guru itu merupakan pintu atau kunci daripada ilmu yang benar. Dapat dipastikan bahwa setiap ajaran yang menyimpang yang dibawa oleh penemunya itu rata-rata tidak memiliki guru atau dia menyimpang dari gurunya. Menyimpang dari gurunya, tidak sesuai dengan jalan gurunya. Makanya ilmu yang benar itu adalah ilmu yang didapatkan dari seorang guru, gurunya dari guru, sampai bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq, dhalla man laysa lahu syaikhun yurshidu, akan sesat orang yang tidak memiliki guru yang dapat membimbingnya, menunjukkan kepada jalan yang benar. Makanya di dalam dakwah sekalipun itu mesti memiliki guru yang bersambung, nanti mendapatkan ijazah dan seterusnya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wada'iyan ilallah ya ayyuhan nabi
Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biizni, dan mengajak ke jalan Allah, kepada Allah, biizni, dengan izin dari Allah. Para sahabat izin dari Nabi, kemudian para tabi'in izin dari sahabat, dan seterusnya, seperti yang akan diterangkan nanti di sini. Wa inwanu falahit talib wa dhafaruhu, dan menjadi pertanda keberuntungan atau kesuksesan seorang pelajar. Wala khaira fi ilmi man lam yatalaqqa al-ilma anil ulama'il mutqinin. Ilmu, di sini ada beberapa paragraf yang mesti difahamin. Tidak ada kebaikan di dalam ilmu seseorang di mana dia tidak mempelajari ilmunya, di mana dia tidak mendapatkan ilmunya dari ulama al-mutqinin, ulama yang memang mutqin. Mutqin ini ahli, profesional, itu bisa disebut dengan al-itqan. Artinya memang menguasai apa yang ia ajarkan. Kan repot kalau seorang guru yang diambil ilmunya tapi dia tidak menguasai apa yang dia ajarkan. Nah, ini bahaya. Ibarat orang mau belajar nyetir dari orang yang kurang bisa nyetir juga. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kadangkala ada orang yang yatajarra, menempatkan dirinya menjadi syekh, menjadi guru, baik di dalam bidang tertentu, padahal dirinya tidak itqan, tidak menguasai terhadap ilmu yang ia ajarkan. Dengan kepentingan apapun, ada kepentingan ini itu, tapi dia memberanikan diri untuk itqan, maka ini juga tidak memberanikan diri untuk ngajar. Kacau. Nah, di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yatasaddar, tampil seolah-olah menjadi seseorang ulama padahal bukan ulama. Akhirnya kacau dunia persilatan. Hanya kacau dunia dakwah, dunia keberagamaan. Repot benar-benar. Itulah pentingnya itqan. Innallaha, kata Nabi, yuhibbu min abdihi idza amila amalin ayyutqinah. Allah itu suka kepada hambanya bila mana dia mengerjakan sesuatu, dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Paham tuh? Nah, ini perlunya belajar serius. Jangan nanggung, jangan setengah matang. Ya kalau telur setengah matang masih enak dimakan. Ya. Tapi kalau daging setengah matang dimakan, Allah yahfad. Ya. Maka menjadi seseorang berilmu itu mesti itqan. Wal ilmu syar'i asy-syarif, adapun ilmu syar'i, ilmu syariat yang mulia ini, min hadhil haitsiyah, dari sisi ini, kal ulumi was sinaatil ukhra, sama dengan ilmu-ilmu sains, teknologi dan yang lainnya, sama. Fala yu'taman li tabibin lam yadrus tibba ala at-tibba mahara, maka tidak bisa dipercaya bagi seorang dokter yang tidak belajar kepada para dokter yang mahir.
nggak bisa dipercaya. Dapatnya dari internet misalnya, dia otodidak browsing sana sini, tahu-tahu udah mau diagnosa orang. Oh ini penyakitnya ini penyakitnya itu. Ngasih resep sembarangan, bisa mati orang. Keracunan. Wala yutma'an ila tabibi jarrahin lam yatamahhar ala mukhtassina bihadzal janibi minal jarahah. Dokter bedah tidak bisa dipercaya bila mana dia tidak belajar membedah dari para ahli bedah yang profesional, dari spesialis bedah. Tahu-tahu ada orang datang, oh kamu harus dioperasi. Oh dia dapat cara operasi dari internet. Akhirnya mengoperasi seenaknya, nggak bisa dibalikin lagi badan orang. Begitu pula kama la yuthaqu bihandasati mi'marin liimaratin dakhmah tattasi'u li suknal mi'at minal ailat. Begitu juga seorang insinyur teknik, insinyur sipil maksudnya, yang membangun mi'mar ini apa namanya, yang bikin bangunan, insinyur itu teknik sipil, yang membangun begitu besar bangunan gedung-gedung yang bisa menampung ratusan keluarga, apartemen itu. Berapa ratus keluarga itu yang ditampung dalam satu apartemen? Berapa apartemen itu dalam satu gedung? Tahu-tahu nih orang, dia cuma lihat-lihat, baca buku, oke, biar saya yang bangun ini semuanya. Kacau, bisa remuk itu orang. Bangunan bisa hancur di setengah jalan. Makanya idza lam yatakhassas bidzalika nadhariyan wa amaliyan, bila mana orang ini tidak belajar secara khusus, secara serius, baik di dalam teori ataupun praktek. Mesti ada praktek, turun lapangan. Itu dokter ketika dia masih dokter bedah, dia enggak langsung ujuk-ujuk jadi dokter. Dia ikut dulu dokter, jadi asisten dokter, jadi ngeliat bagaimana cara membedahnya, dilihatnya, diperintah ini, perintah itu, berkali-kali sampai dia mahir, baru dia bisa untuk menjadi seorang dokter bedah. Begitu pula orang yang makanya ada istilah magang nanti ya. Ada PKL, belajar di lapangan. Itu tujuannya biar tahu caranya, biar mempraktikkan secara langsung. Baru setelah itu, wa hakadha ghairuhuma minad dirasat an-nadhariyah wat tatbiqiyah. Begitu juga, begitulah semua kedokteran, arsitektur, ataupun bidang perdagangan, perekonomian, semuanya mesti belajar dan memiliki seorang guru yang mengajarkannya. Enggak bisa hanya sekedar otodidak. Kalau untuk sekedar menjadi pembicara di seminar-seminar, ceramah-ceramah bisa, tinggal ngafal, ya kan? Seperti orang yang enggak ngerti bahasa Arab, pengen ceramah bahasa Arab, ngafal aja. Kadang keluar ayat Al-Quran, ya udah, yang penting dia hafal. Kayak burung beo, nggak ngerti apa yang diucapkan. Begitu pula ilmu yang memang asli termasuk di dalamnya, wa dinullahi ajalla wa aghla. Kalau itu di dalam ilmu secara umum, maka agama Allah itu lebih mulia dan lebih mahal. Mestinya lebih khusus dipelajarinya. Fala yajuzu li ahadin ay yatadakhala fil kalam fi dinillahi ta'ala. Tidak boleh bagi setiap orang
seenaknya cawi-cawi di dalam berbicara di dalam agama Allah. Aqaidah baik di dalam akidah, wa ibadat di dalam ibadah, wa muamalat termasuk di dalam muamalah, wa tafsirin li kitabillah au syarhin li sunnatin nabawiyah, tafsir Al-Quran atau menafsiri sunnah Nabi, au tashihin au tad'ifin fiha, seenaknya menganggap dhaif, menganggap sahih seenaknya sendiri padahal dia tidak punya guru, dia tidak punya kemampuan yang memadain untuk itu. Nah, zaman kita sekarang ini karena keterbukaannya informasi, semua orang bisa ngomong, artis ngomong agama, kacau. Udah begitu orang lebih percaya karena dari awamnya masyarakat kita. Sehingga kalau ini orang benar, dan banyak kasus-kasus yang sekarang ini terjadi, padahal dikatakan man takallama bi ghairi fanni ata bil ajaib, ata bil gharaib. Siapa yang ngomong bukan dalam faknya, bukan dalam bidangnya, maka aneh-aneh yang didapatkan. Itu di zaman kita sekarang, subhanallah. Karena orang ngomong seenaknya. Nah, di sini tuntutan bagi para penuntut ilmu untuk benar-benar untuk bisa mengatasi zaman yang seperti ini, biar tidak semakin ampuradul keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara akidah seenaknya, belajar 2-3 hari kepada orang yang salah, mudah disalah-salahkan. Ini syirik, ini bid'ah, ini wah, kayak dia doang yang Islam. Padahal belajar agama baru kemarin. Nah, ini terjadi. Atau sok-sokan jadi ahli ilmu fikih. Mentang-mentang viral, mentang-mentang banyak yang nanya, memanggilnya ustadz atau ustadzah, akhirnya berfatwa seenaknya. Dan ini terjadi. Dan setelah ditelusuri, karena dia tidak belajar serius, tidak menuntut ilmu kepada seseorang, sehingga yang kita khawatirkan nanti, ilmu adalah satu hal, kemudian menjadi tokoh adalah hal yang lain. Menjadi tokoh agama misalnya, ini akan berbahaya. Sehingga orang akan fokus gimana caranya viral, gimana caranya dapat pengikut yang banyak, gimana caranya. Dia nggak peduli kontennya, isi yang akan dia sampaikan, apakah itu sesuai atau tidak. Dan ini ke depan akan dihadapin oleh para penuntut ilmu yang mesti kita hadapin dengan kecerdasan, dengan basirah, dengan cara-cara yang benar. Wa ma idza ila dzalika min ulumil Islam, dan ilmu-ilmu yang lain. Illa idza talaqqa dzalika wa atqana, kecuali bila mana dia belajar dari seorang ulama dan dia menguasai, itqan, benar-benar bagus di dalam penguasaan di dalam ilmu. Makanya kita di sini belajar ilmu alat terlebih dahulu, sebab salah satu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa memahami tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu berawal ketika kita mengetahui qawaid Arabiyah. Makanya tidak berhenti, sampai kapanpun kita belajar, sehingga bisa menjadi maksimal di dalam apa yang kita ketahui. Ala aidi ulama, hulama, hukama, melalui tangan para ulama yang hulama, yang memiliki sifat yang bijak, hukama, dan orangnya santun dan bijak.
Talaqqaw dzalika aidan, di mana mereka para ulama itu juga mereka mendapatkan min syuyukhin, dari para guru-guru warathu minhumul ilma wal hikmata, di mana mereka mendapatkan warisan ilmu dan hikmah dari guru-gurunya tersebut. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Wattabaqatul ula fil Islam min tullabil ilmi humus sahabah radhiyallahu anhum. Adapun fase pertama, tabaqah pertama itu di dalam Islam dari para penuntut ilmu itu adalah para sahabat. Talaqqaul ilma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan, yang mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad secara langsung. Itu para sahabat. Au biwasitati sahabi mursalus sahabah, atau dari pelantara seorang sahabat juga, seperti sahabat junior yang belajar kepada sahabat senior. Sahabat ini adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan iman. Kemudian Abdullah bin Abbas misalnya, dan beberapa sahabat yang nututin masa kecilnya, masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia nggak bisa belajar kepada Nabi secara langsung karena keterbatasan umur dia. Saat dia berjumpa dengan Nabi masih umur 10 tahun misalnya, sehingga tidak maksimal ngambilnya. Dari mana mereka ngambil? Dari para pembesar-pembesar sahabat, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Zaid bin Haritha, dari Zaid bin Thabit, tokoh-tokoh sahabat yang terkenal sebagai seorang ulama, Mu'adz bin Jabal dan lain sebagainya. Biwal itu disebut dengan mursal as-sahabi. Wa kana al-mutabassir minhum indal hajati yatasarrafu bi amrin min umurihi ala fahwa ma alimahu. Dan yang cerdas di antara mereka ketika dibutuhkan, mereka akan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan dasar-dasar yang mereka miliki. Mengembangkan misalnya. Kadangkala di zaman sahabat tuh nggak ada istilah ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, nggak ada. Yang ada istilah qurra. Makanya para ulama dulu disebut dengan qurra. Karena mereka yang menghafal Al-Quran sekaligus memahamin Al-Quran dengan baik, makanya disebut dengan qurra. Jadi kalau masa-masa Nabi misalnya, awwalu man yusa'ar ilan nar, orang yang paling pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, di antaranya adalah qari. Nah maksudnya ya para ulamanya di situ. Berkembangnya waktu, akhirnya timbul penemuan-penemuan baru untuk mengembangkan dan untuk mendisiplinkan. Maka lahirlah nanti ilmu fikih, lahirlah nanti ilmu yang disebut dengan ilmu hadis, terus berkembang dan tidak akan pernah berhenti sesuai dengan kebutuhan. Nah itu disebut dengan tasarruf. Tapi bukan berarti mereka bikin-bikin, tidak, tapi mengembangkan apa yang sudah ada. Makanya Nabi pernah mengatakan, rubba hamili fiqhin afqah minal faqih, gitu. Atau rubba sami'in aw'a rubba muballaghin aw'a minas sami. Rubba muballaghin aw'a minas sami. Betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu melalui pelantara. Jadi sahabat dapat dari Nabi, dia tabi'in dapat dari sahabat, kan begitu. Dia enggak langsung menerima dari Nabi, tapi melalui yang sami langsung itu
sahabat, tapi aw'a, kata Nabi, banyak yang lebih faham daripada pendengar langsung. Makanya nanti ada istilah ahli hadis dengan ahli fikih. Ahli hadis itu menampung banyak informasi seputar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin. Yang mengelola ini hadis jadi apa itu adalah fuqaha. Sehingga pernah ada beberapa kejadian ahli fikih berfatwa dengan sebuah fatwa sehingga membuat ahli hadis heran dan bertanya kepadanya, kamu dari mana dapatkan pendapat ini? Dari hadis yang saya dapatkan darimu, hadis yang saya belajar kepadamu, itu pengertiannya begini-begini. Makanya nanti dikatakan bahwa para ahli hadis ini adalah apoteker, seperti apoteker, ahli obat-obatan. Tapi yang meracik dan menentukan ini untuk apa itu adalah fuqaha. Mereka seperti dokter. Nah, dokter yang jadi ahli hadis itu adalah saidali disebutnya, sedangkan tabib itu sama seperti tabib. Fuqaha itu sama dengan tabib. Sehingga kadangkala orang yang sekarang ini berslogan kembali kepada kitab was sunnah, wah dia enggak punya perangkat untuk berijtihad, perangkat untuk memahami hadis dengan benar, maka akan terjadi seperti itu. Fahim tuh? Thumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kejadian-kejadian yang para sahabat itu berijtihad dengan dasar yang mereka milikin, kemudian kembali kepada Nabi. Fayaqurruhu ala ma sana'. Nabi mengakuin. Makanya nanti disebut dengan iqrar. Iqrarnya Nabi. Nabi tidak berbicara dan tidak berkata, tapi itu merupakan ijtihad para sahabat kadangkala yang dibenarkan oleh Nabi, sehingga itu masuk dalam kategori hadis. Kan begitu dalam definisi ma udhifa lin nabi qaulan wa fi'lan wa taqrira. Atau au yusahhiha lahu, au yusahhihu lahu, atau Nabi membenarkan atau membenahi. Kalau memang salah dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi begitu cara atau metode para sahabat belajar kepada Nabi. Banyak hal, contoh-contoh itu. Dulu itu kalau sholat telat, makmum masbuk itu, mereka sholat duluan. Jadi kurang 2 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Mereka sholat 2 rakaat, baru sisanya ikut Nabi Muhammad, sehingga dipercepat sholatnya. Paham maksudnya? Sampai akhirnya ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal datang, kayaknya kurang bagus. Akhirnya Mu'adz langsung ikut Nabi. Nabi udah lewat 2 rakaat, dia ikut aja. Kemudian setelah Nabi salam, baru ditambahin oleh Mu'adz. Seperti yang kita praktikkan saat ini. Kata Nabi, apa yang dilakukan oleh Mu'adz ini benar. Katanya. Yang dibikin oleh Mu'adz ini adalah benar. Jadi tasarruf dari Mu'adz sendiri banyak, diantaranya seperti Bilal bin Rabah misalnya. Itu pernah suatu saat Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, katanya, dengan apa engkau mendahului saya masuk ke dalam surga? Fa inni ra'aitu daffana 'alaika fil jannah fa inni sami'tu, saya mendengar suara terompamu, sendalmu di surga, katanya. Coba, apa yang kamu lakukan? Amal apa?
Enggak ya Rasulullah katanya. Cuman saya ini tidak pernah berwudu melainkan setelahnya saya sholat 2 rakaat. Arja amalin amil tuhu katanya. Yang paling saya harapkan, yang saya amal yang paling. Jadi Bilal bikin-bikin itu bukan sunnah dari Nabi, tapi akhirnya dibenarkan oleh Nabi dan menjadi sunnah. Banyak contoh-contoh yang sedemikian. Itu disebut dengan takrir. Nah, kalau salah ya dibenahin oleh Nabi. Ada sahabat pergi ke Persia. Dia di Persia mendapatin rakyat Persia itu kalau menghormatin raja-rajanya nunduk-nunduk sampai sujud gitu. Akhirnya wah ini cakep, ini bagus, ini cara penghormatan yang pengagungan yang layak kayaknya. Pulang dia ke Madinah niru-niru, ketemu Nabi sujud-sujud katanya. Akhirnya dibenahin oleh Nabi, bukan begitu cara menghormatin. Kata beliau, seandainya ada seseorang boleh sujud kepada sesama makhluk, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak ada orang boleh sujud kepada sesama makhluk, termasuk kepada diriku tentunya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenahi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah begitu ilmu, akhirnya terbangun sebuah pemahaman yang nanti akan dijelaskan menjadi madrasah tersendiri. Ini madrasahnya Imam Syafi'i dari segi dan dari sisi pemahaman saja. Misalnya di Indonesia ini nanti akan dijelaskan. Mereka memiliki madrasah-madrasah sendiri seperti keluarga. Oh ini keluarga ini, itu keluarga. Meskipun nanti tempatnya berbeda-beda, sama-sama tinggal di Indonesia, tapi madrasah ada madrasah Hijaziyah, madrasah yang belajar di Hijaz, guru-gurunya orang Hijaz. Ada madrasah Al-Masriyah misalnya, guru-gurunya belajar di Mesir. Atau ada madrasah Hadramiyah dan lain sebagainya. Tapi semuanya memiliki sanad dan dasar yang kokoh, yang memang bersambung dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya berguru di dalam ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua bisa belajar dengan baik, dengan semangat dan sungguh-sungguh.